Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di kelas sosiologi pada materi kelompok sosial. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang tipe kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan tentang tipe kelompok sosial yang teratur. Mari kita ikuti. Nah, di sini terlihat bahwa kita akan belajar tentang tipe kelompok sosial yang teratur. Nah, ada beberapa tipe tentang kelompok sosial yang teratur. Yang pertama, berdasarkan erat longgarnya ikatan antar anggota. Eftonis membagi menjadi dua, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Sementara, menurut Profesor M.M. Joyodiguno, menyebut Gemeinschaft sebagai paguyuban dan Gesellschaft sebagai patembayan. Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah, intim, pribadi, dan eksklusif. Ini bisa kita jumpai dalam sebuah keluarga, kelompok kerabat, rukun tetangga, dan sebagainya. Ada 3 macam paguyuban. Yang pertama, paguyuban atas dasar ikatan darah atau Gemeinschaft by blood. Yang kedua, paguyuban atas dasar tempat atau Gemeinschaft of place. Yang ketiga, paguyuban karena jiwa dan pikiran yang disebut dengan Gemeinschaft of mind. Contohnya, Gemeinschaft by blood seperti keluarga, perkumpulan terah. Yang kedua, Gemeinschaft of place atau berdasarkan tempat seperti RT, RW, pedukuhan. Yang ketiga, berdasarkan jiwa dan pikiran atau Gemeinschaft of mind seperti partai politik dan organisasi agama. Yang kedua adalah Gesellschaft atau patembayan, merupakan kehidupan publik di mana di dalamnya terdapat sekumpulan orang-orang yang secara kebetulan hadir bersama-sama. Oleh karena itu sifatnya sementara. Nah, kemudian cirinya juga bersifat impersonal, berdasarkan kepentingan saat, kemudian kontraktual, berdasarkan perjanjian semata. Yang ketiga bersifat realistis atau berdasarkan untung ruginya saja. Yang kedua, berdasarkan kualitas hubungan antar anggota. Ada primary group dan secondary group. Apa primary group? Merupakan kelompok-kelompok yang saling mengenal anggotanya, serta terdapat interaksi dan kerjasama yang bersifat pribadi. Karena hubungannya erat dan pribadi, makanya terjadi peluburan di antara individu ke dalam kelompok. Kemudian tujuan individu pun akhirnya juga menjadi tujuan kelompok. Contohnya keluarga. Yang kedua, secondary group atau kelompok sekunder. Merupakan kelompok besar yang di dalamnya terdiri dari banyak orang. Oleh karena itu pasti kurang begitu akrab dan bersifat formal. Contohnya beberapa kontingen olimpiade. Yang ketiga, berdasarkan pencapaian tujuan. Pertama ada kelompok formal. Apa kelompok formal? Kelompok-kelompok yang mempunyai aturan yang tegas dan sengaja diciptakan untuk mencapai tujuan dan mengatur hubungan antar anggotanya berdasarkan struktur organisasi yang bersifat spesialisasi. Contohnya sekolah, koperasi, organisasi profesi, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok informal adalah kelompok yang memiliki hubungan secara pribadi, bersifat erat dan intim, tidak punya struktur organisasi tertentu. Kemudian, kelompok ini biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali dan itu menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya sahabat karib, komplotan, sahabat, kelompok geng, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru hanya memaparkan 3 kelompok sosial yang teratur. Nanti di pertemuan berikutnya, Ibu akan melanjutkan lagi kelompok sosial teratur yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.